Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati UANHA. Saya guru dari SMK Negeri 4 Sukabumi. Di sini akan memaparkan atau mempresentasikan tentang sistem CVT untuk perlombaan dari hendak atau dari daya. Nah, nanti bisa sambil dilihat di belakang saya ada presentasi atau ada gambar bahwa komponen ada apa saja, kemudian cara kerja, kemudian gambar ketika setiap komponen. Di sini saya akan menjelaskannya dan bisa sambil dilihat nanti di belakang saya itu ada gambarnya. Nah, kemudian sekarang akan memasuki materi yang pertama, yaitu CVT. CVT itu singkatan dari Continuous Variable Transmission, atau kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu sistem transmisi berkesinambungan, gitu, tanpa terjeda, tanpa terputus. Berbeda sekali dengan sistem coupling, gitu, ataupun mau semi coupling. Nah, di dalam CVT ini terdapat beberapa komponen, terdapat beberapa bagian. Yaitu yang pertama ini bisa dilihat ada komponen pneumatik. Itu di sebelah sini ada puli primer atau drive pulley, kemudian ada puli sekunder atau movable puli sekunder, atau di sini ada sub driven, movable driven. Nah, kemudian di antara kedua bagian itu ada yang menyambungkan, yaitu namanya komponennya V-belt. Nah, bisa dilihat juga di sini bahwa dari poros engkol itu tenaga dari poros engkol teruskan kemudian ke drive pulley, kemudian diteruskan lagi ke driver pulley melalui V-belt. Nah, V-belt ini sebagai penyambung dari pulley primer atau pulley dan pulley sekunder. Kemudian diteruskan lagi sampai ke roda belakang sehingga roda itu pun berputar. Nah, di slide berikutnya di sini bisa dilihat bahwa ada gambar di sini drive pulley, driven pulley. Nah, di drive pulley ini kita membahas yang bagian pertama itu ada roller, ada ram plate, ada movable drive face. Movable drive face ini dia yang bergerak ketika roller itu keluar. Roller itu keluar, dia bergerak sehingga V-belt itu yang tadinya seperti di gambar ini diameternya kecil, drive di pulley primer menjadi sedikit-sedikit membesar. Nah, di situ ada drive pulley face. Nah, setelah itu di situ yang biru itu ada V-belt, kemudian di bagian sebelahnya itu ada pulley sekunder. Di situ ada movable drive face juga. Jadi movable drive face itu berbeda. Kalau pulley sekunder itu di dalam, kalau pulley primer pulley primer itu di dalam, kalau pulley sekunder itu di bagian luar movable drive face-nya yang bergerak. Kemudian di sini kita bisa lihat drive belt atau V-belt itu terdapat ada dua jenis. Untuk di bawah 150 itu yang bergeriginya itu hanya di bagian bawah, di bagian atasnya itu flat. Kemudian untuk di atas 150 atau di atas 250 itu di atas sama di bawah dia bergerigi, tidak di bagian atasnya tidak flat. Nah, masuk ke driven pulley lagi, kita di sini bisa dilihat di gambarnya lebih jelas lagi. Di situ ada roller yang warna kuning, kemudian ada weight roller atau roller. Nah, kemudian ada ram plate yang menahan roller. Nah, kemudian di situ ada yang warna pink itu movable drive face, kemudian ada driven pulley yang drive yang tetap, dia tidak bergerak. Nah, di berikutnya, nah ini adalah gambar roller, gambar rumah roller, gambar ram plate. Nah, itu yang ada karet, ya itu adalah P-slide itu. Nah, kadang kalau motor bergerigit gitu, suka bergerigit ketika di awal itu karena si rem set karet itu dia sudah sedikit haus atau sudah haus. Nah, slide berikutnya ada movable drive press. Nah, ini adalah rumah roller atau movable drive press yang bergerak maju mundur
tenaga, terus ketiga gaya sentrifugalnya itu ada tenaga sehingga gaya sentrifugalnya itu keluar. Nah inilah dia bergerak maju mundur. Nah di dalam drive ini ada juga driven pace yang tetap, dia tidak bergerak. Nah ini ada sirip-siripnya. Sirip-sirip ini itu sekaligus untuk mendinginkan dari setiap komponen. Lagi komponen roller itu panas sekali ketika sudah motor berjalan. Nah di slide berikutnya itu ada driven pulley. Drive pulley, nah bisa dilihat di gambar tuh ada V-belt, ada roller template. Nah ini ketika low yang sebelah kiri itu terlihat masih di bagian dalam atau di dekat diameter poros engkol. Nah ketika udah high dia mau keluar dengan gaya sentrifugal dan template pun tertekan keluar, movable drive press pun jadi dekat dengan driven press atau kulit tetap sehingga si V-belt itu bergerak ke sisi luar. Nah setelah itu kita bergerak, kita pindah ke pulley sekunder atau driven pulley. Bisa dilihat di sini itu ada centrifugal clutch gitu. Di situ ada V-belt juga. Nah V-belt itu yang di kotak. Nah di sebelah kanan itu ada V-belt, itu adalah tempat V-belt. Berikutnya kita masuk lagi ke komponen driven pulley. Nah ini ada percivity, ada rubber damper, ada clutch shoe, ada spring, ada driven press gitu. Ada movable. Nah yang movable ini yang bergerak. Nah di sini percivity pun akan berpengaruh dari segi lanjutannya, itu akan berpengaruh terhadap akselerasi. Nah, di slide berikutnya kita bisa lihat di sini proses perpindahan transmisi. Itu dari drive pulley dari low sampai top. Bisa dilihat di gambar di sini bahwa ketika drive pulley roller masih di bawah, kemudian drive pulley pun masih di bagian sisi luar V-belt gitu. Ketika sudah top, roller ada gaya sentrifugal, roller menekan template keluar, kemudian bagian V-belt bergerak ke sisi luar di pulley primer, dan di pulley sekunder V-belt masuk ke sisi dalam karena dia tertekan oleh gaya sentrifugal di pulley primer. Nah di slide berikutnya bisa dilihat di sini proses perpindahan daya dari poros engkol masuk ke pulley primer, diteruskan ke pulley sekunder melalui V-belt tadi, dan kemudian masuk lagi ke gigi reduksi hingga roda itu berputar dengan waktu yang sangat cepat sekali di situ. Ketika masih idle, dia roda belum berputar terus menerus, berputar kadang berhenti gitu. Nah ketika idle kemudian putaran menengah, putaran tinggi nanti akan kita jelaskan dan kita lihat videonya di slide berikutnya. Nah di slide ini kita bisa melihat video dari sistem kerja CVT. Nah nanti bisa dilihat di sini sistem kerja CVT bahwa di sini ketika idle seperti apa, di sini bisa dilihat seperti yang penjelasan yang tadi sudah saya jelaskan sedikit. Kemudian di sini bisa dilihat tuh pulley primer, pulley sekunder, V-belt ketika diameternya masih kecil di pulley primer, kemudian naik lagi. Nah ini udah mulai bisa dilihat. Nah setelah itu sudah beres. Itu jelasannya ketika saya akan memaparkan lagi ketika pulley primer V-beltnya masih di bagian sisi dalam, itu ketika idle, kemudian putaran menengah dia naik, kemudian ketika top di atas itu dia sampai ke bagian sisi luar. Sedangkan di pulley sekunder ketika idle dia masih di sisi luar, ketika putaran menengah dia mulai masuk ke dalam bagian sisi dalam, hingga ketika top dia di sisi dalam. Nah ini bisa dilihat slide berikutnya prinsip kerja centrifugal clutch atau kampas kopling. Nah,
pulse kopling ini tuh bisa dilihat ketika daya masuk atau masuk ke sentrifugal clutch ketika low RPM dia belum menempel di sini. Terlihat clutch dan clutch outer atau rumah kopling belum menempel. Nah, ketika high RPM daya dia memutarkan daya masuk ke sentrifugal kopling sentrifugal, terlihat di sini bahwa kopling itu menempel sekali dengan rumah pas kopling ini menempel dengan rumah kopling. Itu bisa dilihat di situ. Nah, berikutnya adalah gambar juga masih prinsip kerja sentrifugal clutch secara keseluruhan, secara bulat bisa dilihat sebelum masih RPM rendah sebelah kiri, setelah RPM ketika RPM menengah atau maupun RPM tinggi. Nah, bisa dilihat perbandingannya di sebelah kiri dan sebelah kanan, yaitu yang sebelah kiri belum menempel ke rumah kopling, yang sebelah kanan sudah menempel apalagi ketika tinggi menempel penuh. Nah, di sini sangat terlihat bahwa perbedaannya ketika menempel dan tidak menempel. Begitu. Ya, itulah pemaparan presentasi saya tadi. Semoga bisa mencerahkan atau bisa menambah wawasan untuk yang melihat atau mendengarkan video ini. Sekian dari saya. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.